Siap untuk diberkati pagi hari ini? Amin. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah tempat belajar. Saudara, kita tahu bahwa kalau kita berpikir tentang tempat belajar, yang ada di otak kita adalah selalu sekolah. Betul Bapak Ibu? Yang ada di benak pikiran kita adalah university, sekolah SD, SMP, SMA, dan itulah tempat belajar yang menurut kita itu adalah tempat belajar yang ideal. Tetapi saudara, tahukah di dalam kehidupan ini ada satu tempat belajar yang seringkali lepas daripada pengamatan kita. Dan ketika tempat itu atau situasi itu datang dalam hidup kita, lebih banyak kita sering ngomel, lebih banyak sering kita protes, lebih banyak sering kita menuntut, dan seringkali bahkan kita marah. Padahal sebenarnya kalau Tuhan izinkan itu datang dalam hidup kita, keadaan situasi itu datang dalam hidup kita, harusnya itu menjadi sebuah tempat, bukan tempat untuk ngomel, bukan tempat untuk mengeluh, bukan tempat untuk bersungut-sungut, bukan tempat untuk marah. Semestinya itu menurut Tuhan dan harapan Tuhan, itu adalah tempat di mana kita belajar sesuatu yang sangat mahal harganya. Nah, Anda mau tahu tempat apa itu yang disebut? Saya sebut adalah tempat di mana saudara sedang hadapi pergumulan, saudara sedang mengalami persoalan, mungkin sakit yang belum disembuhkan, mungkin persoalan keluarga yang belum usai, belum selesai, dan pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup saudara yang saya sebut di dalam bahasa Alkitab, itu padang gurun. Katakan padang gurun, saudara. Saudara, siapa di sini yang belum pernah mengalami yang namanya padang gurun? Angkat tangan, saudara. Oh, enggak ada yang angkat tangan ya. Berarti semua sedang alami ya. Atau hari ini sedang alami, saudara. Nah, siapapun kita tidak akan pernah lepas yang namanya kita diizinkan Tuhan berada di sebuah tempat yang namanya padang gurun. Termasuk Bapak Pendeta yang khotbah di depan ini juga, saudara. Amin, saudara. Kita semua pernah mengalami yang namanya padang gurun. Tempat padang gurun itu. Nah, saudara, padang gurun seringkali menjadi tempat yang tidak nyaman buat kita. Tempat yang tidak mengenakkan buat kita. Tempat yang membuat kita bisa marah. Tempat yang membuat kita bisa bersungut-sungut. Tempat yang bisa membuat kita tidak puas, menyalahkan sana sini dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau Tuhan izinkan itu ada dalam hidup kita, apapun bentuknya itu, Tuhan ingin itu menjadi tempat belajar bagi kita semua. Katakan amin, saudara. Dan itu tempat yang mahal banget, saudaraku. Dan Tuhan izinkan itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berada di dalam keadaan yang sulit, seringkali kita menjadikan itu tempat untuk menuntut dan tempat untuk menyalahkan. Dan kita gagal menjadikan itu sebagai tempat untuk belajar. Hari ini kalau Anda sedang menghadapi, bisa next tolong ditayangkan, kalau Anda sedang menghadapi ya masalah yang begitu berat di dalam hidup saudara, yang disebut padang gurun tadi, jangan ngomel, jangan marah, jangan menuntut, dan jangan menyalahkan. Itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita adalah tempat untuk kita belajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara Alkitab kalau Anda perhatikan bahwa padang gurun bukan hanya tempat yang tandus, tapi sebenarnya secara simbolis itu tempat persiapan, katakan persiapan saudara. Tempat ujian, katakan ujian. Tempat pertumbuhan iman. Kalau Anda rajin baca Alkitab, bahwa padang gurun itu bukan hanya tempat tandus, tapi seringkali kita hanya melihat panca indera kita. Kalau kita menemukan padang gurun yang ada dalam panca indera kita, pengamatan kita, pikiran kita, itu tempat tandus. Betul Bapak Ibu? Tempat yang gak enak. Tapi sebenarnya itu adalah tempat persiapan, tempat ujian, tempat
pertumbuhan iman kita. Ingat bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Dan di benaknya Tuhan, dengarkan baik-baik, di pikirannya Tuhan, Tuhan tidak pernah berpikir untuk memusnahkan bangsa ini. Katakan amin, saudara. Tangkap sesuatu? Tapi kalau Anda perhatikan baca Alkitab, Tuhan sendiri berkata, aku membawa umatku melewati padang gurun, supaya aku membawa hati mereka berbalik kepadaku. Katakan amin, saudara. Artinya apa? Padang gurun itu bukan tempat yang tandus aja, tapi tempat persiapan umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tempat ujian iman mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tempat pertumbuhan iman mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku, padang gurun adalah tempat di mana seseorang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Padang gurun adalah tempat belajar tentang kesetiaan serta kekuatan Tuhan. Dan padang gurun adalah tempat berjumpa dan berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Ada 3 atau 4 B yang saya katakan di situ. Padang gurun adalah tempat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. B yang pertama bergantung. B yang kedua adalah belajar. Katakan amin, saudara. Belajar tentang kesetiaan serta kekuatan Tuhan. Dan padang gurun adalah tempat berjumpa atau berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Anda bisa bayangkan ada 4 B yang saya katakan tadi. Tempat bergantung kepada Tuhan, tempat belajar dengan Tuhan, tempat berjumpa dan berdialog dengan Tuhan. Bukankah itu tempat kita belajar banyak dengan Tuhan? Katakan amin, saudaraku. Hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian, sedang menghadapi yang namanya padang gurun tadi, apapun bentuknya itu, entah persoalan keluarga, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu hari ini, dan kau sedang mengalaminya di semua bidang kehidupan ini, jangan marah, saudara. Itu tempat belajar kita. Katakan amin. Ya. Tempat belajar kita. Tempat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tempat di mana kita belajar. Itu tempat di mana kita berjumpa, berdialog dengan Tuhan. Padang gurun saya sebut adalah tempat keintiman, bukan hanya ujian. Next, tolong dayangkan. Padang gurun adalah tempat keintiman, bukan hanya ujian, saudaraku. Kalau kita hanya mengenali hanya ujian saja, rasanya kok nggak pernah selesai-selesai. Tetapi bukan hanya ujian. Padang gurun adalah tempat keintiman. Tuhan izinkan kita mengalami padang gurun itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengannya, sehingga hati kita tidak tersesat darinya. Saudaraku, sebelum kita tersesat, itu selalu dimulai dari hati yang tersesat. Katakan amin, saudaraku. Sebelum kita berbuat sebuah kesalahan, dimulai selalu dari hati kita yang salah. Itu sebabnya hati kita itu perlu digembalakan. Dan bagi Tuhan, untuk menggembalakan hati kita, selalu Tuhan izinkan kita melewati yang namanya padang gurun. Siapapun kita pasti akan melewati. Dan tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan ingin menggembalakan hati kita. Saudaraku, sebab hati ini kalau nggak bisa digembalakan oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi liar. Yang setuju katakan amin. Kita berpikir semau kita berpikir. Nah, saudaraku, setiap kita pasti pernah melewati atau mengalami yang namanya padang gurun kehidupan. Dan seringkali kita memandangnya ini sebagai tempat yang tidak nyaman, tempat yang penuh penderitaan, tempat yang sama sekali nggak enak. Namun pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu. Bagaimana jika itu, yaitu padang gurun itu, justru tempat rencana terbaik Tuhan digenapi atas hidup kita?
Kita sering kali kalau lihat padang gurun tempat yang gak nyaman, tempat yang gak enak buat kita. Sekarang saya ajak berpikir untuk membuat sebuah pertanyaan begini. Bagaimana jika tempat yang saudara dan saya anggap gak nyaman itu, justru di situ rencana Tuhan yang terbaik itu diberikan di dalam hidup kita. Make sense sudah di sini, saya ajak saudara berpikir di sini. Sering kali kita berpikir bahwa keadaan yang nyaman, keadaan yang enak menurut kita, inilah tempat Tuhan untuk engkau nyatakan rencanamu yang terbaik dalam hidupku. Seringkali Tuhan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Justru di saat yang kita pikir itu tempat yang gak enak, yang disebut padang gurun tadi, tempat yang gak nyaman buat kita. Mari kita berpikir, jangan-jangan tempat yang kita pikir gak nyaman, tempat yang kita pikir gak enak itu justru disitulah rencana Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana di sebuah desa. Dan saya juga lahir tidak sempurna dalam arti tubuh saya atau panca indera saya ada yang cacat, saudaraku. Saya lahir dengan tidak pandai bicara. Saya lahir dengan gagap dari sejak kecil sampai saya kuliah semester kedua. Saya orang yang tidak pandai bicara. Kalau hari ini Bapak Ibu saya menjadi seorang pembicara, buat saya ya itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, tempat yang gak nyaman buat saya adalah ketika saya diizinkan di mana saya gagap. Dari kecil sampai kemudian semester kedua saya kuliah, itu gagap Bapak Ibu. Dan saya dibully waktu itu oleh teman-teman. Dan saya diejek, saya dihina, saya direndahkan. Tempat yang gak nyaman kan buat saya. Amin Bapak Ibu. Tempat yang gak nyaman, sakit hati bisa, kecewa bisa, marah bisa, menuntut Tuhan bisa. Kenapa Tuhan kau lahirkan aku seperti ini? Tidak seperti orang lain yang pintar bicara itu. Kenapa engkau izinkan aku lahir gagap? Protes banyak saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Dari mulai saya kecil sampai semester kedua saya dibully dan gagap. Itu belasan tahun kan? Katakan amin saudara ya. Itu belasan tahun. Tapi justru di tempat yang saya pikir gak nyaman, gak enak. Di situ rencana Tuhan yang terbaik diberikan di dalam hidup saya. Katakan amin saudaraku. Kalau hari ini saya bisa menjadi pembicara, berkhotbah, bahkan oleh anugerah Tuhan saya sudah melayani di 5 benua di dunia ini. Kalau saudara pikir itu, kalau saya renungkan itu, mestinya saya nggak boleh bersungut-sungut dan marah-marah ketika waktu itu saya berada di padang gurun di mana saya gagap. Katakan amin saudaraku. Coba saya ajak berpikir saudara ya, supaya kita tidak selalu curiga sama Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. The spirit of curigation itu dihilangkan dalam hidup kita. Amin. Hari ini keadaan apapun yang Anda hadapi hari ini, gak enak mungkin, gak enak. Mari kita berpikir membuat sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Yang berkata begini, jangan-jangan ini Tuhan izinkan rencananya yang terbaik untuk hidup saya dinyatakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Saya ajak berpikir seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah salah. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah? Angkat tangan saudara. Tuhan tidak pernah keliru, katakan amin saudaraku. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Ya. Mari kita belajar untuk memahami itu. Nah saudara next ya. Bagi kita padang gurun itulah sangat tidak nyaman. Penuh penderitaan, harapan hilang. Betul kan? Tapi bagi Tuhan, padang gurun adalah proses. Katakan proses, saudara. Proses kehidupan ya. Yang kedua, masa persiapan. Dan perjumpaan ilahi. Saya waktu gagap, disitulah saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu saya gagap, saya berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya mau cerita sedikit ya dari proses kesembuhan yang saya alami dari gagap itu. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan itu menjumpai saya. Dan itu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan sepanjang hidup sampai hari ini. Mama saya ketika beliau hidup, dia tahu bahwa saya nggak pandai bicara.
Tapi ketika saya menjadi seorang pembicara, mama saya nangis dan berkata, kamu jangan lupa ya David, semua karena Tuhan. Katakan amin. Dan saya berkata 100% mama, aku percaya karena Tuhan. Karena aku didatangin Tuhan. Waktu saya sembuh. Saudara, kesembuhannya tidak terjadi seketika. Kalau nggak salah tiga bulan ya, 3 bulan prosesnya. Waktu seorang hamba Tuhan dari Amerika yang terkenal dengan karunia kesembuhan datang. 3 hari KKR dan saya hadir di situ. Setiap kali altar calling saya maju paling depan. 3 hari, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sampai malam ketiga tidak sembuh saudaraku. Sementara yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kakinya panjang sebelah tiba-tiba bisa sama. Tapi hari itu saya gagap tidak sembuh saudara. Coba, kesel enggak Bapak Ibu? Yang buta ngelihat, yang tuli mendengar, ya, yang lumpuh berjalan, yang kakinya panjang sebelah, tiba-tiba bisa sama. Saya 3 hari, 3 malam itu saya maju ke depan, gagap, enggak sembuh. Kecewa enggak saudara? Sudah, tapi hari itu saya nangis. Di malam terakhir KKR itu, semua orang alami mujizat, saya enggak. Saya nangis, angkat tangan begini Bapak Ibu. Tiba-tiba teman saya cerita sama saya sebagai saksinya, dia lihat. Hamba Tuhan yang diurapi dengan karunia kesembuhan itu. Tiba-tiba menghampiri saya di menjelang akhir ibadah. Saya masih begini dan saya nangis. Teman saya lihat itu, dia menghampiri saya. Hamba Tuhan itu menghampiri saya. Orang bule sudah, orang bule itu tangannya gede. Badannya juga besar. Saya lagi begini Bapak Ibu, nangis. Tiba-tiba dia ngomong begini. In Jesus name, be healed. Pluak, begitu saudara. Pluaknya itu nampak bibir saya saudaraku. Tahu nampak saudara, bahasa Ibraninya itu gitu saudara. Mak, pluak gitu. Terus bibir saya jadi jontor. Tebel banget. Itu kan tangannya orang bule. Gede banget. Nggak usah tangannya orang bule lah. Tangannya kita aja yang kecil gini. Nah, kalau nampak ya tetap jontor ini ya. Pluak gitu. Dan saya jatuh. Teman saya tanya, waktu kamu jatuh itu kamu rasain hadirat Tuhan ya? Enggak, kaget saya bilang gitu. Karena saya lagi merem begini, ya, blok, terus saya jatuh. Tapi enggak sembuh juga. Anda bisa bayangkan, sudah ditampek, jontor, enggak sembuh saudaraku. Ya. Tetapi yang menarik, setelah acara itu selesai, malamnya jam 12 malam, setiap jam 12 malam, 3 bulan, ini tenggorokan saya bunyi, saudara, di kerongkongan saya. Bunyinya kayak kodok gitu. Kok. Itu setiap jam 12 malam. Nah, Tuhan itu baik. Kenapa bunyinya enggak setiap jam? Kalau setiap jam ketemu sama orang, kan malu kan? Pasti dikatain sama orang, di tenggorokanmu kok ada kodok gitu kan? Repot kan? Tapi setiap jam 12 malam, waktu mau tidur aja, krok, 3 bulan. Dan genap 3 bulan, bicara saya lancar, saudaraku. Sampai hari ini, dan saya menjadi pengkhotbah. Gak pernah bermimpi saya menjadi seorang pembicara, saudara. Saya lahir dengan minder karena kegagapan. Dari kecil saya minder, dihina orang, dilecehkan orang, dan dianggap seperti orang gak berguna. Tapi itu padang gurun buat saya, saudaraku. Padang gurun buat saya. Belasan tahun saya menanggung itu. Dan Tuhan izinkan itu. Tapi justru di tempat itu, hari ini saya berkata dengan 100% saya berkata. Di tempat yang saya sebut padang gurun gagapnya saya itu. Rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya terjadi hari ini. Mari kita jangan curiga dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jangan curiga dengan Tuhan. Saudaraku yang kita membuka Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ayat ini pendek dan terkenal. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku.
Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ajak berpikir begini, Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya kan? Berarti ada sebuah perbedaan yang jelas. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lalu dia tegaskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa? Saudara, kalau Anda lihat ayat ini, sebenarnya tidak semua yang kita pikirkan itu benar 100%. Oke, tangkap? Tidak semua yang kita anggap baik itu baik. Oke, tangkap di sini. Tetapi sebaliknya, apa yang Tuhan pikirkan itu selalu baik dan selalu benar. Sekalipun hari ini kita melihat sepertinya itu tidak baik menurut kita, tetap tidak pernah menggugurkan apa yang dipikirannya Tuhan tentang kita selalu baik. Oke, bisa connect di sini? Nah, dari situ kita belajar sesuatu, saudaraku. Jangan mencoba mengklaim diri dan membuat sebuah pernyataan bahwa kenapa Tuhan, kok Tuhan lakukan seperti hari ini, seperti ini. Belum selesai, katakan amin, saudara. Apa yang Anda dan saya lihat hari ini adalah journey-nya, katakan amin, saudara. Adalah perjalanannya. Anda belum sampai ke tempat yang Tuhan maksudkan. Nah, di tempat journey inilah Tuhan mempersiapkan Anda. Tuhan mengizinkan kita belajar dan kita berjumpa dengan Dia. Katakan amin, saudaraku. Dan itu sebabnya saya belajar banyak sampai ke hari ini, saudara, tentang kehidupan ini. Saya tidak pernah membuat sebuah kesimpulan cepat. Saya tidak pernah membuat tanda titik di dalam sebuah perjalanan hidup ini. Saya selalu berkata, ini belum selesai. Dan aku tahu 100% yang dipikirannya Tuhanku adalah sesuatu yang luar biasa. Bisa tangkap sesuatu Bapak Ibu di sini? Mari kita belajar untuk tidak curiga sama Tuhan. Nah, perspektif yang salah selalu menghasilkan respon yang salah. Nah, kalau kita sudah salah dulu di sini, maka respon kita kepada Tuhan jadi salah. Bangsa Israel, dengarkan baik-baik. Bangsa Israel mati di padang gurun bukan karena padang gurunnya. Tetapi perspektifnya yang salah yang ada dalam diri bangsa Israel tentang Tuhan. Betul kan? Jadi sekali lagi, bangsa Israel mati di padang gurun bukan karena padang gurunnya. Karena apa? Karena Yosua dan Kaleb lewat padang gurun yang sama tetap hidup, katakan amin. Tangkap ya. Tapi karena perspektif bangsa Israel yang salah tentang Tuhan ketika melewati padang gurun. Itu sebabnya saya mau berkata Bapak Ibu, jangan ulangi kesalahan bangsa Israel. Sebab bangsa Israel perspektifnya salah ketika melewati padang gurun. Yosua dan Kaleb tidak memiliki perspektif yang salah tentang Tuhan. Makanya padang gurun hanya tempat dia persiapan berjumpa dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka berdua sampai ke destininya Tuhan. Oke, sampai di sini tangkap. Itu sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu di tempat ini. Sekali lagi, padang gurun saudara, persoalan yang tidak nyaman yang kau hadapi hari ini, itu tidak akan pernah membunuh saudara, katakan amin, saudaraku. Halo? Amin. Tapi seringkali perspektif kita yang salah tentang Tuhan ketika kita berada di padang gurun itu yang membuat kita gagal. Itu yang membuat kita gagal. Saudaraku, sekali lagi saya berkata, salah melihat, next, tolong katakan, ya. Salah melihat melahirkan salah respon. Dan salah respon membawa kita gagal menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Katakan amin, saudara. Ya,
Bangsa Israel salah melihat. Ketika lihat padang gurun, yang dipelototin padang gurunnya. Lalu dia punya perspektif yang salah tentang Tuhan. Tapi Joshua dan Kaleb ketika melewati padang gurun, dia melihat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah terbesar kita bukan kondisinya, bukan situasinya, tetapi bagaimana kita memandangnya. Kita melihat penderitaan, Tuhan melihat proses. Saya melihat gagap saya sebagai penderitaan, tapi Tuhan melihat kegagapan saya sebagai proses. Hari ini semua sedang berjalan, katakan amin, saudara. Dan jangan pernah membuat kesimpulan cepat. Jangan pernah membuat kesimpulan cepat. Saudaraku, paling tidak ada beberapa hal yang saya mau bagikan, bahwa apa yang terburuk menurut kita bisa menjadi yang terbaik menurut Tuhan. Setuju, saudara? Apa yang terburuk menurut kita bisa menjadi yang terbaik menurut Tuhan. Nah, tapi semua itu bisa kita simpulkan seperti tadi yang saya katakan, kalau kita mau belajar melihatnya dari kacamata Tuhan. Yang pertama, saya perhatikan ya, padang gurun itulah tempat singgah sementara. Katakan tempat singgah sementara. Jadi kalau hari ini saudara mengalami persoalan yang disebut padang gurun tadi, itu bukan tempat permanen saudara. Itu tempat singgah sementara, tempat transit. Ya. Saudara kalau naik pesawat, mau ke Israel, mau naik apa? Mau naik Emirates, ya transitnya di Dubai, ya kan? Nah, tujuan saudara kemana? Ke Israel. Nah pada waktu Anda terbang dari Jakarta 8 jam sampai di Dubai, transit 4 jam, lalu Anda tidur di bandara itu, saat terbang mau ke Israel, Anda berkata, aku nggak mau terbang ke sana, ya salah sendiri. Nangkap sesuatu di sini. Halo? Karena Dubai itu tempat transit Anda menuju ke tempat tujuan yang namanya Israel. Nah dalam kehidupan ini Tuhan sudah memberikan destiny tujuan hidup kita. Katakan amin saudaraku. Dan padang gurun itu adalah tempat sementara. Hanya tempat transit. Dan saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancang padang gurun sebagai tempat tujuan akhir. Hanya tempat transit menuju penggenapan janji Tuhan. Jangan menetap dan jangan menyukai tempat yang transit itu, di padang gurun itu. Jangan berkemah, ya, tolong tayangkan. Jangan berkemah permanen di tempat yang sementara. Banyak orang Kristen karena salah perspektif, tempat yang transit tadi sementara dijadikan tempat permanen. Lalu dia salahkan Tuhan. Nah, Tuhan tinggal ngomong begini, ya salah lu sendiri. Kan itu tempat transit. Katakan amin saudara. Bisa tangkap sesuatu Bapak Ibu di sini. Jangan menjadikan tempat yang seharusnya transit, tempat sementara, Anda jadikan tempat permanen. Masalah saudara, padang gurun yang Anda pikirkan hari ini, yang kau alami, itu tempat sementara. Katakan amin. Dan yang kedua, padang gurun itulah tempat belajar bergantung. Tempat belajar bergantung. Saudara, kalau Anda lihat bangsa Israel ketika di padang gurun, semua sumber daya, semua yang ada pada mereka seperti hilang aja. Mereka seperti dicabut aja kekuatan mereka, nggak ada apa-apanya. Saudara kalau di padang gurun yang pernah pergi ke Israel, kalau Anda masuk ke padang gurun, Anda hanya bawa baju, pakaian, dan Anda tidak punya kemampuan apa-apa untuk bahkan melihat arah utara selatan pun susah, betul kan? Halo? Seperti bingung begitu, nggak ada kekuatan apapun di padang gurun itu. Tidak ada yang bisa diandalkan sepertinya seperti itu kalau di tempat padang gurun, kecuali Tuhan.
tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan. Lihat bangsa Israel, saudara, pada waktu dia di padang gurun, mereka nggak bisa kerja kok. Wong Tuhan yang kasih makan dari surga lewat mana, betul enggak? Betul Bapak Ibu? Ya, ketika bangsa Israel di padang gurun, minumnya dari mana? Minumnya itu dari mana? Batu bisa berubah jadi air, betul kan? Tuhan yang buat itu semua. Lalu kemudian waktu siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api, semua mana, air yang keluar dari batu, tiang awan dan tiang api, semua itu bukan kemampuan bangsa Israel, kemampuan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Hari ini dengarkan baik-baik, kalau sepertinya kekuatanmu dicabut semua di padang gurun itu, engkau tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jangan khawatir, justru disitulah tempat yang lebih besar dan lebih banyak porsinya Tuhan bekerja. Katakan amin, saudaraku. Mana dari Tuhan? Waktu bangsa Israel di padang gurun, tidak punya kekuatan apa-apa. Makan dari mana? Tuhan kasih makan dari atas langit dengan mana. Minum dari mana? Tuhan buat sesuatu, batu jadi air. Katakan amin, saudaraku. Tiang awan, tiang api. Pada waktu siang dan malam, Tuhan menyertai mereka. Artinya apa? Justru di padang gurun itulah bangsa Israel harusnya belajar banyak untuk bergantung kepada Tuhan. Tangkap sesuatu Bapak Ibu di sini? Saudara, buat saya, ketika Tuhan kasih mana, Tuhan kasih air lewat batu, pimpinan tiang awan, tiang api dan sebagainya, buat saya bukan sekedar mujizat. Itu bukan sekedar mujizat, tetapi pelajaran bahwa, dengarkan ini, apa yang dikatakan Yesus di perjanjian baru, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, di padang gurun itulah kita baru bisa mengakui, kalau kita mau belajar, bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Katakan amin, saudaraku. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan Tuhan. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Di saat-saat saya sepertinya kekuatan saya dicabut semua. Saya nggak berdaya, nggak bisa lakukan apa-apa. Pikiran bumpet, semuanya sepertinya sudah nggak ada kekuatan apapun. Justru disitulah saya belajar bergantung. Kalau Tuhan izinkan itu, berarti Dia ingin memberikan segala sesuatu yang terbesar dari kemampuannya untuk menunjukkan kepada kita, kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dengan cepat, supaya selesai. Ya. Yang berikutnya, padang gurun adalah tempat untuk mengenal. Saudaraku, di padang gurun Tuhan tidak hanya mengajar kita bergantung kepadanya, tetapi juga mengajar kita untuk mengenal hatinya. Mengenal hatinya. Tuhan ingin dan rindu memiliki hubungan yang intim dengan kita. Tuhan ingin berbicara langsung dengan kita. Saudaraku, di padang gurun Tuhan memperkenalkan dirinya, menyatakan kasihnya, kuasanya, kesetiaannya. Kita tidak lagi hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, hari ini satu kali ketika saya mulai jadi hamba Tuhan, dan saya mulai melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya hitung-hitung sudah 37 tahun saya full time, 29 tahun jadi gembala sidang. Saudara, 28 tahun jadi gembala sidang. Satu kali ada orang yang datang kepada saya, seorang yang cukup berada, yang waktu itu ekonominya cukup bagus. Dia ngomong begini kepada saya,
David, kamu tinggalkan pelayanan, aku kasih modal, usaha, dan modal ini bukan hutang, bukan pinjaman, menjadi milikmu. Pokoknya ini berhasil, semua jadi milikmu, tidak usah kembalikan. Aku kasih modal dan cukup besar. Tapi tinggalkan pelayanan, tinggalkan panggilan. Saya ngomong begini, oh dia minta waktu ya, minta waktu, doakan dulu. Saya bilang begini, enggak perlu waktu, hari ini saya sudah jawab. Wah, sakti amat Pak. Apa jawabnya? Tidak, maaf. Saya tetap ikuti panggilan Tuhan. Karena buat saya, perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, itu tidak bisa dibayar dengan hal-hal yang seperti itu. Katakan amin, saudaraku. Tidak bisa. Sekali lagi saya berkata, kalau kita kembali kepada poin sebelumnya, kita nggak bisa hidup dari roti saja. Katakan amin, saudaraku. Tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya firm, saya pegang teguh apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Karena saya ngalami dia. Lewat padang gurun, Tuhan ingin menenangkan hati kita, serta menikmati keintiman dengan Tuhan. Orang kalau tenang, itu bisa menikmati banyak, katakan amin. Dari Tuhan. Kalau Anda masuk dalam padang gurun, jangan panik. Tuhan ingin menenangkan hatimu dan dia ingin intim denganmu. Jangan panik. Jangan panik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya itu masa-masa yang tidak mudah buat kita. Tetapi lewat padang gurun, Tuhan ingin menenangkan hati kita serta menikmati keintiman bersama dengan kita. Tuhan ingin intim dengan kita. Nah, keintiman dengan Tuhan sering tumbuh di tengah kekosongan dunia yang memang tidak bisa memberi harapan. Kalau saudara tahu bahwa dunia tidak bisa beri harapan untuk hidupmu, ya. Kalau memang Anda tahu bahwa dunia nggak bisa berikan sebuah hal yang pasti dalam hidupmu, Anda harus tahu kebenaran ini. Itulah saatnya Anda mesti intim dengan penciptamu. Karena dia punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Saudara pakai lutut ini untuk selalu bertelut dan datang kepada dia. Ada banyak hal yang saya tahu di titik-titik tertentu dalam hidup saya pribadi. Saya seperti kehilangan harapan. Saya sepertinya kehilangan sebuah pemikiran ke depan mau jadi apa, mau seperti apa, dengan tantangan dunia yang seperti ini, ketidakpastian dan sebagainya. Tetapi saudaraku, justru kalau kita tahu bahwa dunia tidak bisa memberikan sebuah kepastian, disitulah sebenarnya kita harus tahu, saat yang sama kita harus tahu, bahwa dia yang bisa memberikan pengharapan. Katakan amin, saudaraku. Dan disitulah kita bisa intim dengan dia. Nah, perenungan di akhir khotbah saya pagi ini, perenungannya adalah yang pertama pertanyaannya, apakah Anda sedang di padang gurun hari ini? Kalau Anda berkata iya, apa yang Tuhan ingin ajarkan di sana? Itu pertanyaannya. Jangan marah, jangan membuat kesimpulan yang salah, jangan menyalahkan keadaan, jangan menuduh Tuhan. Tapi Tuhan, aku ada di padang gurun ini Tuhan, dalam persoalan ini dan sebagainya. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan kepadaku hari ini? Kalau engkau bisa ngerti sudut pandangnya Tuhan, bagaimana Tuhan ingin ajarkan sesuatu dalam hidupmu, maka engkau akan bisa lewati dengan kemenangan. Anda bisa lewati dengan kemenangan. Jadi saya mau berkata, sesungguhnya padang gurun adalah tempat pengharapan. Katakan amin, saudaraku. Padang gurun itu tempat pengharapan. Belum tentu semua yang nyaman itu adalah tempat pengharapan. Katakan amin, saudaraku. Tapi padang gurun adalah tempat pengharapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati di padang gurun. Dia sedang menuntun kita melalui padang gurun. Tuhan sedang menuntun kita, bukan meninggalkan kita. Saudara, saya tutup dengan pernyataan Timothy Keller, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata demikian, all human problems are ultimately symptoms and our separation from God is the cause.
Artinya gini, semua masalah manusia utamanya adalah gejala. Dan keterpisahan kita dengan Tuhan adalah penyebabnya. Jadi artinya begini, semua masalah yang Anda hadapi dan saya hari ini, itu adalah gejala, simptom. Gejala apa? Gejala kita terpisah jauh dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya Tuhan izinkan menggembalakan hati kita. Caranya Tuhan, seringkali Tuhan izinkan padang gurun itu ada di dalam diri kita. Tapi tujuannya bukan menghancurkan kita, tapi ingin menggembalakan hati kita. Supaya kita tidak terpisah dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ketika kita tidak terpisah dengan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam Dia. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.